Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tata kerja transmisi manual dan komponen. Nama saya Firmansyah Dwi Yudhistira dan NIM 22051368907. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart tata kerja transmisi. Yang pertama yaitu pindah gigi. Dari pindah gigi masukkan ke kopling, habis terus gigi naik, kemudian gas ditekan, kemudian gigi naik ke gigi, kemudian gigi keturun, lalu gas dilepas, lalu gigi turun ke gigi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem transmisi manual. Sistem transmisi manual adalah tipe transmisi yang digunakan pada kendaraan bermotor. Sistem ini menggunakan kopling yang dioperasikan oleh pengemudi untuk mengatur perpindahan torsi dari mesin menuju transmisi, serta pindahan gigi yang dioperasikan dengan tangan pada mobil atau kaki pada motor. Transmisi manual terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk mementingkan tenaga mesin kendaraan seperti poros input transmisi, gigi penyelesaian, garpu pemindah, dan tuas penghubung. Sistem transmisi manual memungkinkan pengemudi untuk memindahkan gigi secara manual menggunakan persneling atau gearbox dengan 3 jenis pemindahan transmisi yang biasa digunakan pada mobil manual, yaitu yang pertama ada sliding mesh, yang kedua ada constant mesh, dan yang ketiga ada synchro mesh. Transmisi manual memiliki beberapa kelebihan seperti pengiriman yang lebih efektif dibandingkan dengan transmisi otomatis sesuai dapat menghemat bahan bakar dengan jumlah gigi yang lebih banyak. Selanjutnya ada komponen utama pada transmisi manual. Yang pertama ada kopling atau yang disebut juga clutch. Yang kedua ada tuas persneling atau gear level. Yang ketiga ada gigi dan sinkronasi atau gears and synchronizer. Yang keempat ada poros input dan output. Input atau disebut juga input and output shaft. Yang pertama, kopling. Kopling adalah komponen peralatan yang berhubungan roda gigi, transmisi, dan poros engkol pada mobil sehingga roda belakang dapat bergerak. Berfungsi utama kopling adalah untuk mengatur kecepatan mesin dan memudahkan perpindahan transmisi. Kopling dapat berupa jenis magnetik, gesek, atau fluida, masing-masing dengan cara kerja dan aplikasi yang berbeda. Jenis kopling lainnya termasuk kopling plat, tunggal, ganda, dan basah yang digunakan pada mobil dengan transmisi manual atau otomatis. Kopling sangat penting untuk mendukung performa kendaraan dan perawatan secara berkala diperlukan untuk memastikan kinerja optimal dan menghindari masalah yang dapat mengganggu fungsi kopling. Selanjutnya ada tuas persneling atau gear level. Tuas persneling juga dikenal sebagai gear level adalah komponen utama pada mobil transmisi manual yang digunakan untuk mengubah gigi atau persneling. Tuas persneling memungkinkan pengendara untuk mengatur kecepatan dan performa mobil dengan cara mengubah gigi yang sesuai dengan kondisi jalan dengan kecepatan yang diinginkan. Dalam menggunakan mobil transmisi manual, pengendara harus secara aktif mengendalikan tuas persneling untuk mengubah gigi yang sesuai dengan kecepatan kondisi jalan serta memantau pengendaraan sekitar kendaraan. Tuas persneling memberikan konsentrasi tinggi akan kemampuan pengendara untuk membagi fokus antara mengendalikan mobil dan memantau lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah gigi dan sinkronasi. Gigi dan sinkronasi adalah komponen penting dalam sistem transmisi mobil, khususnya pada transmisi manual. Gigi adalah bagian yang berfungsi untuk mengubah tenaga dari mesin menjadi gaya torsi yang sesuai dengan kebutuhan pengemudi pada saat mesin kendaraan berjalan. Sinkronasi atau lebih spesifiknya sinkronisasi adalah komponen yang berfungsi untuk mencegah pemutaran apabila kedua gigi yang tersambung tidak dalam posisi sama serta memudahkan mengatur kecepatan dari gigi satu ke gigi lainnya. Sinkronasi memastikan bahwa gigi yang akan digunakan berputar dengan kecepatan yang sesuai sehingga perpindahan gigi menjadi lebih halus dan tanpa hentakan. Selanjutnya yang terakhir ada poros input dan output shaft. Adalah dua komponen penting dalam sistem transmisi mobil manual. Mereka berfungsi sebagai bagian dari sistem transmisi yang menghubungkan mesin dengan roda gigi transmisi. Poros yang pertama ada poros input. Pertama, poros yang terhubung dengan kopling kendaraan. Fungsi utamanya adalah untuk mengalihkan tenaga mesin dari kopling ke roda gigi transmisi. Dengan demikian, input shaft membantu membuat gigi di dalam gearbox mobil memungkinkan pengemudi untuk melakukan perpindahan tuas transmisi atau perpindahan gigi. Yang kedua ada poros output shaft. Berfungsi sebagai wadah persneling untuk membantu proses pemindahan torsi dari transmisi ke bagian gigi terakhir. Output shaft juga dapat digunakan sebagai dudukan persneling pada sebuah mobil. Fungsi utamanya adalah untuk mentransfer torsi dari sistem transmisi ke gigi terakhir. Selanjutnya adalah cara kerja sistem transmisi manual. Mengatur prinsip momen yang sederhana, transmisi manual sendiri bekerja berdasarkan rasio roda gigi. Dengan melakukan pengubahan pada rasio roda gigi pada sistem transmisi akan membuat mobil mengalami perbedaan output kecepatan karena pada dasarnya transmisi adalah
penggerak yang terdiri dari berbagai komponen mesin, maka Sobat Kosmo perlu memahami dengan baik cara mengatur pemindahan gigi. Yang kedua ada cara kerja transmisi. Transmisi manual bekerja dengan cara mengubah rasio gigi untuk mengatur kecepatan dan torsi kendaraan. Saat mengemudi tugas untuk tuas gigi untuk memilih gigi yang sesuai dengan kecepatan dan kondisi jalan. Ketika mengemudi mengunggah gigi, dia menekan pedal kopling untuk memutuskan sementara hubungan antara mesin dan transmisi. Setelah itu, dia memindahkan tuas gigi ke posisi gigi yang diinginkan dan melepaskan pedal kopling kembali menghubungkan mesin dengan transmisi dalam gigi yang baru dipilih. Proses ini memungkinkan untuk mesin untuk mentransfer daya roda ke penggerak dengan efisien sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Selanjutnya ada pergantian gigi pada mobil. Pergantian gigi pada mobil manual memerlukan proses yang lebih kompleks dibandingkan dengan mobil transmisi otomatis. Mobil dengan transmisi manual memerlukan pengendara untuk secara manual mengatur kecepatan dan tenaga putar pada roda dengan cara menggerakkan tuas persneling dan menginjak kopling. Contoh adalah contoh ada di sebelah gambar. Perbandingan gigi dalam konteks mobil manual dan transmisi otomatis berbeda. Pada mobil manual, perbandingan gigi berarti mengatur kecepatan dan tenaga putar pada roda dengan cara menggerakkan tuas persneling dan menginjak kopling. Secara manual, pengendara menyesuaikan perbedaan gigi dengan laju kendaraan dan juga putaran mesin untuk menghindari kerusakan pada sistem transmisi. Perbandingan gigi pada mobil manual meliputi penggunaan gigi 1, gigi 2, 3, 4, dan 5. Masing-masing digunakan untuk kecepatan dan putaran yang berbeda. Pada mobil bertransmisi otomatis, perbandingan gigi tidak dikelola secara manual. Sistem transmisi otomatis mengatur posisi gigi dan kecepatan secara otomatis berdasarkan kebutuhan pengemudi, sehingga pengemudi tidak perlu menggerakkan tuas persneling dan menginjak kopling secara manual. Selanjutnya di gigi netral dan pengereman. Gigi netral pada mobil manual ada posisi di mana semua gear tetap berputar namun tidak mentransfer daya. Dalam posisi ini mobil tidak berjalan karena hubungan yang dipilih tidak mentransferkan daya. Gigi netral sangat penting dalam mobil manual karena memungkinkan pengendara untuk memulai mobil dengan aman dan mengatur kecepatan mobil dengan cara yang tepat. Pengereman pada mobil manual melibatkan perbedaan gigi yang sesuai dengan kecepatan mobil dan kondisi jalan. Pengereman yang efektif pada mobil manual memungkinkan pengendara untuk menginjak kopling dan menggeser tuas persneling gigi yang sesuai untuk kecepatan yang lebih rendah. Gigi mundur digunakan untuk kecepatan pengereman yang lebih keras seperti ketika menggantikan mobil di tanjakan atau di jalanan yang curam. Gigi mundur juga digunakan untuk mengurangi kecepatan mobil sebelum menghentikan mobil secara total. Selanjutnya ada komponen yang lengkap transmisi manual. Komponen transmisi manual meliputi kopling. Yang pertama kopling. Komponen ini berfungsi sebagai penghubung antara mesin dan transmisi. Yang kedua ada tuas persneling. Tuas persneling adalah bagian yang digunakan untuk mengatur pemindahan gigi. Yang ketiga ada gigi maju. Gigi maju adalah bagian yang berfungsi untuk mengubah rasio putaran turbin ke roda. Yang keempat ada gigi mundur. Gigi mundur adalah bagian yang digunakan untuk mengurangi kecepatan mobil. Yang kelima ada 5 sinkromas. Sinkromas adalah perlengkapan transmisi yang berfungsi untuk menyamakan putaran antar gigi. Yang keenam ada gearbox. Gearbox adalah kotak gigi yang berisi gigi maju dan mundur. Selanjutnya kesimpulan dari cara kerja transmisi manual. Cara kerja transmisi manual pada mobil merupakan beberapa komponen bekerjasama untuk mengatur pemindahan gigi dan menghasilkan tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan mobil. Transmisi manual sudah bekerja berdasarkan rasio roda gigi yang memungkinkan pengendara mengatur kecepatan untuk berputar pada roda dengan menggerakkan untuk sendiri menginjak kopling. Komponen transmisi yang meliputi yang pertama ada kopling, yang kedua ada tuas persneling, yang ketiga ada gigi maju, yang keempat ada gigi mundur, dan yang kelima ada gearbox. Sistem transmisi manual juga memerlukan perawatan yang rutin seperti pergantian oli sistem transmisi manual secara berkala, pergantian plat kopling secara berkala untuk menghindari kerusakan pada sistem transmisi. Dalam transmisi manual, posisi dan komponen terletak pada ujung setengah kopling, dan jadi dengan transmisi tenaga dihasilkan berasal dari mesin yang menuju poros output sehingga mobil bisa berjalan. Kesimpulan dari pengertian transmisi manual yaitu komponen-komponen perpindahan tenaga yang dihasilkan di mesin menuju ke poros roda yang menggerakkan atau berjalan dengan kecepatan yang ditentukan. Transmisi manual pada umumnya memiliki 6 percepatan yaitu yang diantaranya memiliki 5 gigi maju dan 1 gigi mundur. Pada saat memindahkan gigi perlu menginjak kopling untuk transmisi manual. Dalam perjalanan teknologi transmisi mulai berkembang. Tipe transmisi lain yang dikenal adalah transmisi otomatis atau continuously variable transmission atau disebut dengan CVT. Dengan memahami cara kerja transmisi manual, komponen berkendara dapat lebih efektif dan mengatur pembelian gigi dan menghasilkan tenaga yang diperlukan untuk pergerakan mobil. Sekian dan terima kasih.